Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Yuyun. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini Mbak Yuyun? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Tadi kesini naik apa Mbak Yuyun? Saya tadi kesini jalan kaki Bu. Oh jalan kaki, Iya. dekat ya kalau jalan kaki. Iya, dekat Bu. Kira-kira butuh waktu berapa menit bisa sampai sini? 5 menit paling Bu, kurang lebih ya. Oh 5 menit Iya. Sekalian olahraga ya Mbak Iya, Yuyun. betul sekali. Itu kan juga ngirit ya. Oh gitu, iya iya. Kalau boleh tahu kesibukannya Mbak Yuyun apa sekarang? Kesibukan saya saat ini saya mengikuti PPG Bu. PPG itu kuliah profesi guru itu ya? Nah, ya, betul sih ya Bu. Di kampus mana kalau boleh tahu Mbak Yuyun? Saya mengikuti PPG di kampus Adibuana Surabaya Ibu. Di mana Surabaya? Iya. Berarti Mbak Yuyun ini ngekos atau gimana di Surabaya? Ya, saya kos Bu di dekatnya kampus. Oh, jadi kosnya di dekat kampus Iya. ya? Jadi ke kampusnya kan jalan kaki aja. Oh, jadi ke kampus tinggal jalan kaki Iya. gitu. Berarti Mbak Yuyun memang suka jalan kaki ya? Kemana-mana jalan kaki ya? Oke. Kegiatannya di PPG itu ada apa aja sih Mbak? Iya, jadi kalau di PPG ini kan sekarang kan saya semester 1 ya Bu ya. Nah, itu biasanya itu Senin, Selasa, Rabu itu ke sekolahan. Nah, Kamis Jumat itu perkuliahan di kampus. Jadi itu satu minggu itu tidak hanya di kampus saja, jadi langsung terjun di sekolahan juga seperti itu. Oh, berarti sistemnya non-blok gitu ya? Nah, Mbak ya betul itu. Terus kira-kira PPG ini waktunya berapa lama ya bisa menyelesaikan PPG itu? Waktunya itu semester kurang lebih 1 tahun ya. Ya. Jadi kurang lebih 1 semester ya? 2 semester. Oh iya 2 semester, maaf Iya. ya. Berarti kurang lebih 2 semester ya Mbak ya? Jadi tadi Mbak Yun kan sudah bilang kalau sistem perkuliahannya itu non-blok ya Mbak Yun ya? Iya Bu. Kalau untuk tugas-tugasnya sendiri seperti apa Mbak Yun? Wah, tugasnya banyak sekali ya Bu ya. Kan di LMS itu ada bagian sendiri ya. Itu setiap mata kuliah itu ada bagiannya di LMS. Jadi kalau misalkan kita belum mengerjakan tugas yang sebelumnya, kita tidak bisa membuka tugas selanjutnya seperti itu. Nah, terus ada lagi nanti kan kita juga praktek di sekolahan ya. Nah, nanti ada bagian
sudah terlewati gitu. Jadi permasalahan yang benar-benar terjadi saat ini sama Mbak Yuyun. Dari penjelasan saya ini tadi, apa ya, ada yang ingin ditanyakan? Iya Bu, mau tanya ya Bu ya. Berarti ini nanti saya bebas ya, maksudnya mau cerita apa dan itu untuk rahasianya aman ya Bu ya. Iya Mbak Yuyun, bisa dipercaya kalau ini nanti hanya kita berdua yang tahu, dan nanti Mbak Yuyun bisa menceritakan apapun yang ingin Mbak Yuyun sampaikan. Seperti itu, sudah bisa dipahami Mbak Yuyun? Iya Bu, bisa. Saya sudah menjelaskan beberapa asas, kemudian sekarang kita lanjut ke sesi selanjutnya ya Mbak Yuyun. Sekarang Mbak Yuyun bisa mulai menceritakan apa yang menjadi keluh kesah Mbak Yuyun. Seperti itu. Saya itu merasa kurang percaya diri Bu. Nah, percaya diri ini seperti apa ya Mbak Yuyun, kalau boleh dijelaskan? Jadi kan saya saat ini mengikuti PPG ya Bu ya. Nah, kayak di PPG itu kan ada pergulatan juga. Nah, ketika di kelas itu waktu pembelajaran itu kan biasanya dosen kan hanya mungkin ada yang belum paham atau mungkin apa dosen memberikan pertanyaan, mahasiswa disuruh untuk menjawab. Di situ itu saya itu pernah pada posisi saya tahu jawabannya, tapi saya itu mau tanya, mau angkat tangan itu kok nggak berani gitu. Berarti Mbak Yuyun kayak merasa kurang percaya diri gitu ya. Padahal sebenarnya Mbak Yuyun bisa. Nanti Mbak Yuyun merasa takut seperti itu ya. Apa ada yang dirasakan lagi sama Mbak Yuyun selain takut? Yang saya rasakan itu selain takut itu malu kalau menjadi pusat perhatian. Seperti itu ya. Terus kemudian apa sih yang dilakukan Mbak Yuyun ketika merasa takut gitu? Yang biasanya yang saya lakukan itu ketika saya merasa takut itu ya lebih baik saya diam seperti itu. Jadi ketika ada dosen bertanya gitu, Mbak Yuyun lebih memilih diam gitu saja ya, karena Mbak Yuyun takut. Iya itu. Oke, kira-kira nih sudah berapa lama perasaan itu Mbak Yuyun rasakan? Sudah lama Bu. Sudah sejak S1 dulu saya itu sudah ada. Oh, jadi dulu S1 juga sudah pernah merasakan seperti itu. Kemudian sekarang nih Mbak Yuyun mengikuti PPG, rasa itu ada lagi seperti itu ya. Oke, jadi ini tadi Mbak Yuyun menceritakan bahwa Mbak Yuyun merasa takut, kurang percaya diri gitu ya. Padahal misal ada dosen bertanya, Mbak Yuyun tahu nih jawabannya, tapi Mbak Yuyun takut untuk menyampaikan ke dosen seperti itu ya. Mbak Yuyun takut salah, kemudian takut nanti menjadi perhatian teman-teman gitu ya Mbak Yuyun ya. Baik, kalau gitu kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Dari permasalahan yang disampaikan Mbak Yuyun tadi, kira-kira apa yang diinginkan Mbak Yuyun? Saya ya, yang saya inginkan itu saya gimana caranya agar saya tidak takut gitu ya. Misalkan ada dosen yang ditanya itu saya berani jawab seperti itu di depan lagi. Jadi Mbak Yuyun ingin Mbak Yuyun lebih percaya lagi gitu ya. Padahal Mbak Yuyun bisa nih, tapi Mbak Yuyun sekarang kan merasa masih takut. Iya itu. Mbak Yuyun ingin bisa lebih percaya diri seperti itu. Baik, menurut Mbak Yuyun nih, apa yang paling penting dalam keinginan Mbak Yuyun tadi? Menurut saya itu yang paling penting itu saya ingin lebih percaya diri ya Bu, dan tidak meragukan diri saya sendiri. Oke, ketika Mbak Yuyun merasa mampu itu tadi, kebutuhan apa sih yang sudah terpenuhi? Ya saya merasa dihargai ya Bu ya, seperti itu. Selain merasa dihargai, ada yang dirasakan lagi sama Mbak Yuyun? Rasa aman tentunya. Baik, jadi Mbak Yuyun merasa itu ya sangat penting ya yang diinginkan Mbak Yuyun tadi. Oke, jadi saat
meragukan diri sendiri, apakah itu semakin membuat Mbak Yuyun dekat dengan rasa percaya diri? Tidak. Tidak ya? Iya. Jadi arah yang dibentuk sama perilaku Mbak Yuyun itu belum membantu untuk mencapai yang diinginkan Mbak Yuyun ya? Iya. Oke, jadi tadi Mbak Yuyun sudah mengatakan kalau Mbak Yuyun ketika berada di kelas nih sering merasa takut, jadi Mbak Yuyun meragukan sama kemampuan Mbak Yuyun sendiri. Padahal sebenarnya Mbak Yuyun itu bisa, tapi Mbak Yuyun ragu. Kemudian Mbak Yuyun juga sering membandingkan Mbak Yuyun dengan teman-temannya. Lalu Mbak Yuyun juga menghindari kesempatan. Jadi kalau ada dosen bertanya atau ada kesempatan presentasi, Mbak Yuyun menghindari seperti itu ya. Mbak Yuyun lebih memilih diam. Kemudian sekarang menurut Mbak Yuyun, apakah cara tersebut membantu Mbak Yuyun menjadi lebih percaya diri? Tidak, Ibu. Kalau saya malah bikin saya semakin minder. Baik, jadi apa nih yang membuat Mbak Yuyun merasa seperti itu? Karena saya lebih fokus ya, Bu. Mungkin saya lebih fokus pada kekurangan diri saya ya, daripada saya fokus pada kelebihan saya. Dan ketika Mbak Yuyun menghindari kesempatan untuk mencoba, ada nggak kemampuan Mbak Yuyun ini menjadi berkembang? Saya rasa tidak ada ya, Bu. Justru malah saya malah nggak tahu kemampuan saya sampai di mana gitu. Jadi ya itu ya udah sampai situ aja, nggak ada perkembangannya. Oke, jadi apakah perilaku Mbak Yuyun yang menghindar selama ini Mbak Yuyun menghindar ini membantu Mbak Yuyun mencapai tujuan untuk menjadi lebih yakin terhadap kemampuan diri Mbak Yuyun? Sepertinya tidak ya, Bu. Ya, jadi Mbak Yuyun merasa itu tidak membantu Mbak Yuyun untuk meyakini kemampuan Mbak Yuyun ya. Kemudian gimana dengan kebiasaan membandingkan diri Mbak Yuyun dengan teman Mbak Yuyun itu? Apakah itu membuat Mbak Yuyun lebih menghargai Mbak Yuyun sendiri, diri Mbak Yuyun sendiri? Sepertinya yang saya rasakan selama ini tidak, Ibu. Jadi saya merasa diri saya itu paling rendah gitu ya. Jadi saya lebih fokus pada kekurangan diri saya daripada kelebihan saya miliki. Jadi Mbak Yuyun sudah merasakan itu tidak mengarahkan ke tujuan Mbak Yuyun ya. Jadi kalau itu terus dilakukan sama Mbak Yuyun, hal itu terus dilakukan sama Mbak Yuyun, menurut Mbak Yuyun gimana nanti kondisi kepercayaan diri Mbak Yuyun beberapa bulan ke depan ini? Nanti kalau Mbak Yuyun masih seperti itu, kira-kira nanti kepercayaan Mbak Yuyun seperti apa? Sepertinya rasa percaya diri saya itu malah akan semakin menurun ya, Bu. Karena saya tidak ada keberanian untuk mencoba. Saya hanya dengan saja tidak mencoba hal yang baru. Itu seperti itu. Oke. Apakah itu termasuk dari keinginan Mbak Yuyun? Enggak, Bu. Jadi Mbak Yuyun, jadi itu tidak termasuk keinginan Mbak Yuyun ya. Mbak Yuyun tadi kan sudah mengatakan Mbak Yuyun ingin lebih percaya diri, jadi meyakini bahwa Mbak Yuyun ini bisa ya. Baik, sekarang bisa Mbak Yuyun simpulkan sendiri apakah perilaku yang selama ini Mbak Yuyun lakukan itu sudah sesuai dengan tujuan Mbak Yuyun? Sepertinya belum ya, Bu. Belum sesuai dengan tujuan saya, malah menjauh dari tujuan saya yang ingin saya capai. Jadi sekarang Mbak Yuyun sudah menyadari nih ya hal tersebut. Setelah Mbak Yuyun menyadari, sekarang Mbak Yuyun apakah sudah bersedia untuk mulai mencari cara yang membantu untuk mengatasi permasalahan yang dirasakan Mbak Yuyun? Ya, Ibu, saya bersedia untuk mencari cara agar saya itu bisa lebih percaya diri sehingga tujuan saya itu bisa tercapai. Karena nanti kalau saya bisa lebih percaya diri itu pasti akan membantu saya, terutama karena
Iya Bu ya, jadi kan nanti pasti itu banyak manfaatnya kalau saya bisa jadi seperti itu. Baik, jadi tadi Mbak Yuyun sudah menyadari nih bahwa keraguan Mbak Yuyun terhadap diri Mbak Yuyun sendiri itu malah justru menghambat perkembangan diri Mbak Yuyun. Nah sekarang apa yang ingin Mbak Yuyun lakukan untuk mulai melakukan perubahan? Saya ingin lebih percaya diri ya Bu ya, intinya itu. Jadi Mbak Yuyun ingin lebih percaya diri nih. Dan, kemudian kira-kira apa yang akan Mbak Yuyun lakukan? Apa yang bisa Mbak Yuyun lakukan untuk memulai menuju untuk Mbak Yuyun bisa percaya diri itu? Apa yang akan Mbak Yuyun lakukan? Menurut saya yang saat ini bisa saya lakukan itu saya mulai aktif, mencoba untuk lebih aktif di kelas. Terus ketika misalnya seperti itu ya Bu ya, mencoba lebih aktif di kelas. Misalkan ada pertanyaan dari dosen, saya mencoba untuk menjawab. Bagus sekali yang diinginkan Mbak Yuyun, yang akan dilakukan oleh Mbak Yuyun sudah cukup bagus. Kemudian kira-kira ada nggak kegiatan yang lebih spesifik yang akan dilakukan oleh Mbak Yuyun? Ya Bu, jadi kan biasanya kan kalau di kelas itu ada presentasi ya Bu ya. Nah disitu kan saya yang awalnya lebih memilih jadi apa itu namanya Bu? Yang operasikan. Oh iya. Betul. Nah mungkin nanti di situ saya akan mencoba untuk bagian presentasi seperti itu Bu. Terus saya juga misalkan ada dosen pertanyaan dari dosen, saya akan mencoba untuk menjawabnya. Jadi tadi Mbak Yuyun ingin yang dilakukan nih, berarti Mbak Yuyun akan mulai aktif di kelas, kemudian nanti ketika ada kesempatan untuk presentasi Mbak Yuyun melakukannya dengan baik, seperti itu ya Mbak Yuyun. Oke, nanti ketika Mbak Yuyun sudah mulai melakukan itu, bagaimana jika ada pikiran saya tidak mampu itu muncul lagi? Kira-kira seperti apa? Saya akan fokus pada kelebihan diri saya. Jadi ketika pikiran itu muncul, saya akan buang pikiran itu, saya diganti dengan pikiran-pikiran yang lebih positif lagi. Sehingga saya lebih fokus pada kelebihan yang saya miliki agar tujuan saya untuk bisa lebih percaya diri itu bisa tercapai. Oke, jadi nanti Mbak Yuyun akan kayak mengingat-ingat kalau Mbak Yuyun ini bisa seperti itu ya Mbak Yuyun ya. Jadi nanti Mbak Yuyun ketika muncul pemikiran Mbak Yuyun merasa tidak mampu, nanti Mbak Yuyun mencoba kembali fokus lagi kalau Mbak Yuyun ingat kalau Mbak Yuyun nanti pasti bisa, Mbak Yuyun mampu, seperti itu ya Mbak Yuyun. Iya betul Bu. Baik, sekarang Mbak Yuyun bisa menceritakan lagi apa saja tadi rencana yang sudah disebutkan oleh Mbak Yuyun, biar Mbak Yuyun bisa lebih ingat lagi rencana-rencana yang sudah direncanakan tadi. Iya baik Ibu. Itu yang pertama ya, untuk menumbuhkan rasa percaya diri saya. Yang pertama saya akan fokus pada kelebihan diri saya, sehingga dengan fokus tersebut itu akan menghilangkan pikiran-pikiran negatif, maksudnya pikiran kekurangan diri saya seperti itu. Nah yang kedua itu saya akan mencoba hal yang baru. Misalkan ada kesempatan untuk presentasi, itu akan saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya itu yang ketiga, misalkan dari dosen itu ada pertanyaan, itu saya akan mencoba untuk menjawabnya, ataupun misalkan dosen itu memberikan waktu kepada kita untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami, itu saya akan mencoba untuk bertanya seperti itu. Jadi kira-kira ini Mbak Yuyun yakin
untuk bisa melakukan rencana-rencana tersebut? Ya, yakin Ibu. Kira-kira seberapa yakin Mbak Yuyun untuk menjalankan rencana itu dari skala 1 sampai 10? Jadi 1 itu Mbak Yuyun tidak yakin, tapi kalau 10 itu Mbak Yuyun benar-benar yakin bisa melakukan rencana tersebut. Berada di skala 8 Ibu. Oke, apa nih yang membuat Mbak Yuyun memilih angka 8? Karena saya rasa rencana-rencana yang saya buat tadi itu tidak terlalu beban ya, jadi bisa untuk saya laksanakan seperti itu. Jadi Mbak Yuyun juga sudah menyebutkan rencana-rencana Mbak Yuyun. Kira-kira Mbak Yuyun bisa mulai rencana itu dari kapan? Minggu depan Ibu. Minggu depan itu kapan ya, bisa dijelaskan lagi? Iya Bu, karena ini kan weekend ya, mungkin Senin ya, mulai Senin nanti ada perkuliahan, nanti saya akan mencoba apa yang saya rencanakan yang nanti dikaji. Baik, berarti tadi Mbak Yuyun sudah menyebutkan beberapa rencana-rencana Mbak Yuyun, kemudian Mbak Yuyun juga sudah yakin untuk bisa melakukan rencana-rencana tersebut ya, berada di skala 8 keyakinan Mbak Yuyun. Kemudian nanti Mbak Yuyun juga sudah berencana akan dilakukan di hari Senin ketika ada perkuliahan. Jadi nanti di hari Senin ketika ada perkuliahan, Mbak Yuyun mencoba mulai aktif ketika ada dosen bertanya atau ada kesempatan untuk presentasi, Mbak Yuyun mulai melakukan rencana-rencana tersebut ya. Iya, betul Ibu. Oke, jadi Mbak Yuyun tadi sudah mengatakan akan melakukannya di perkuliahan selanjutnya nanti ya, di hari Senin. Oke. Kira-kira Mbak Yuyun akan melakukan rencana itu berapa lama nih? Kalau misalkan 1 minggu itu gimana Bu? Saya lakukan 1 minggu. Baik, Jadi saya coba dulu, nanti kan lama-lama kalau saya sudah merasa nyaman, merasa enak gitu kan, nanti untuk tahap selanjutnya seterusnya itu bisa. Oke, jadi Mbak Yuyun mencoba 1 minggu terlebih dahulu ya. Oke, kemudian selain di kelas nih Mbak Yuyun mau melakukan rencana itu di mana selain di kelas? Kira-kira Mbak Yuyun bisa melakukan rencana itu di mana? Saya bisa melakukannya ya Bu di sekolah tempat saya praktek. Nah, di situ kan saya praktek mengajar juga ya Bu ya. Jadi itu bisa saya jadikan sebagai tempat untuk berlatih, untuk melatih rasa percaya diri saya. Itu jadi selain di kelas saya juga bisa berlatih di sekolah tempat saya praktek. Baik, sekarang setelah menyusun rencana tersebut, apakah Mbak Yuyun bersedia untuk berkomitmen melaksanakan rencana-rencana itu? Ya Ibu, saya bersedia. Mbak Yuyun sudah bersedia melakukan rencana-rencana itu. Kira-kira komitmen seperti apa yang Mbak Yuyun buat untuk diri Mbak Yuyun sendiri? Ya, saya berkomitmen untuk tidak meragukan kemampuan saya fokus pada kelebihan diri saya, dan juga saya akan lebih aktif di kelas, dan juga saya akan lebih aktif untuk berpartisipasi dimanapun itu, sehingga ketika ada pikiran negatif yang muncul itu saya akan fokuskan kembali bahwa saya saat ini sedang belajar dan pastinya saya bisa untuk berkembang lebih percaya diri lagi. Oke, kira-kira apakah Mbak Yuyun sudah siap bertanggung jawab terhadap komitmen yang sudah Mbak Yuyun buat? Iya, saya siap. Oke, berarti Mbak Yuyun sudah berkomitmen dan bertanggung jawab akan melakukan rencana-rencana Mbak Yuyun tadi agar Mbak Yuyun bisa mencapai tujuan yang Mbak Yuyun inginkan. Seperti itu ya Mbak Yuyun? Iya, betul Ibu. Alhamdulillah, hari ini kita sudah membahas tentang keraguan yang Mbak Yuyun rasakan terhadap kemampuan diri Mbak Yuyun ya.
Iya itu betul. Oke, jadi dari pembicaraan kita tadi Mbak Yuyun sudah menyadari nih bahwa kebiasaan membandingkan diri Mbak Yuyun dengan teman-teman Mbak Yuyun itu dan menghindar tantangan justru membuat Mbak Yuyun semakin tidak percaya diri. Iya Ibu. Oke, jadi Mbak Yuyun sudah membuat rencana, jadi Mbak Yuyun sudah membuat rencana dan berkomitmen untuk melakukan rencana-rencana Mbak Yuyun tadi agar Mbak Yuyun lebih aktif di kelas, kemudian Mbak Yuyun juga menghargai kemampuan diri Mbak Yuyun, serta Mbak Yuyun juga berani mencoba meskipun masih merasa ragu, tapi Mbak Yuyun tadi sudah membuat rencana-rencana tersebut. Sekarang bagaimana perasaan Mbak Yuyun setelah melakukan sesi konseling hari ini? Ya Ibu, alhamdulillah saya merasa jadi lebih lega ya Bu ya, karena saya bisa cerita kepada Ibu dan juga saya juga bisa menemukan rencana yang akan saya lakukan untuk menambah rasa percaya diri saya. Seperti itu Bu. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya dan perlu Mbak Yuyun ingat ya bahwa kepercayaan diri itu tidak muncul secara instan, tetapi berkembang melalui keberanian untuk mencoba hal baru dan belajar dari pengalaman-pengalaman Mbak Yuyun. Jadi Mbak Yuyun tidak perlu khawatir, nanti kalau Mbak Yuyun sudah berani mencoba hal baru, nanti apa yang Mbak Yuyun inginkan pasti bisa tercapai. Jadi setiap langkah, setiap rencana yang Mbak Yuyun lakukan itu merupakan bagian dari proses Mbak Yuyun untuk menjadi